Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, semoga senantiasa dalam kesehatan, keberkahan, dan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kisah tentang Al-Habib Keramat Luar Batang, Jakarta. Ini kisah tentang Habib Husin bin Abu Bakar Al-Aidrus yang memiliki wilayah kewalian dan makam keramat Luar Batang, Jakarta. Nama lengkapnya adalah Habib Husin bin Abu Bakar bin Abdullah bin Husin Al-Aidrus. Habib Husin dilahirkan di sebuah desa yang bernama Ma'ibat Hazm, Hadramut, Yaman Selatan. Pada usia yang ke-11 tahun, beliau tinggal wafat oleh ayahnya. Setelah wafat ayahnya, Habib Husin hijrah ke kota Tarim. Di pintu kota Tarim ternyata telah menunggu seorang wali besar, yaitu Al-Qutub Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, yang langsung menyambut kedatangan Al-Habib Husin. Setelah tiba di kota Tarim, beliau didampingi Al-Habib Abdullah Al-Haddad untuk berziarah kepada Sayyidina Faqih Muqaddam Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi, Al-Habib Al-Imam Sayyidina Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, dan datuk beliau yakni Al-Habib Al-Imam Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus Al-Akbar, sahib Ratib Al-Aidrus. Semalam kakekmu Sayyidina Abdullah Aidrus Al-Akbar datang kepadaku dan mengabarkan tentang kedatanganmu, wahai Habib Husin, kata Imam Haddad. Habib Husin banyak memperoleh ilmu tanpa belajar, atau dalam istilah Arabnya yaitu ilmu laduni, yaitu ilmu pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sewaktu Al-Habib Husin bin Abu Bakar Aidrus pernah tabarrukan menimba ilmu kepada Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad sampai mendapatkan mandat kepercayaan untuk berdakwah. Pada suatu ketika di dalam perjalanan dakwahnya, Al-Habib Husin melihat seorang sipir Belanda yang memang memiliki akhlak yang baik terhadap beliau, selalu menegur, sapa, dan ramah terhadap beliau. Akhirnya Habib Husin memanggilnya untuk menjelaskan sebuah rahasia. Kamu kelak akan menjadi gubernur di Batavia. Orang Belanda tersebut berkata sambil ketawa, mana mungkin aku menjadi seorang gubernur. Selang beberapa bulan kemudian, orang Belanda tersebut dipanggil ke negerinya dan kembali ke Batavia untuk dipercaya menjadi gubernur. Akhirnya setelah menjadi gubernur itu, ia teringat ucapan Habib Husin. Ia menemui Habib Husin dengan penuh ketakjuban. Orang Belanda itu dan keluarganya akhirnya mendapatkan hidayah Allah, yakni masuk Islam atas bimbingan Habib Husin. Orang Belanda ini ingin memberikan hadiah uang dan emas yang berlimpah, tapi semuanya ditolak oleh Habib Husin. Jika kalian ingin memberiku hadiah, maka berikanlah aku tanah yang berada di luar pelabuhan Sunda Kelapa yang saat itu sedang surut, kata Habib Husin. Orang Belanda tersebut kaget dan berkata, percuma bila aku memberikan tanah tersebut. Sebentar lagi air akan naik dan daratan itu akan terendam air laut. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, bila kalian berikan sekarang, maka mulai saat ini air tidak akan pernah pasang, bahkan hingga hari kiamat, jawab Habib Husin. Doa Habib Husin diijabah oleh Allah, sehingga sejak saat itu sampai sekarang tak pernah ada banjir di kawasan Keramat Luar Batang, Jakarta. Kawasan itu adalah sekitar kurang lebih 10 hektar, dan di atas tanah itu Habib Husin pertama-tama membangun masjid. Setelah membangun masjid, Habib Husin kemudian bangun rumahnya yang sekarang menjadi tempat pusaranya. Sejak saat itu, tanah-tanah itu dipatok dengan pilar dan batang-batang, sehingga daerah itu dikenal dengan sebutan Luar Batang.
Disebabkan di luar pelabuhan Sunda Kelapa muncullah batang-batang. Di situ beliau bersama salah satu muridnya Haji Abdul Qadir yang merupakan penterjemah mengajarkan ajaran Islam kepada murid-muridnya yang datang dari Banten, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Tuban, Gresik dan pelosok-pelosok lain di kota Indonesia. Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus wafat pada malam 17 Ramadan 1169 Hijriah atau 24 Juni 1756 Masehi. Akan tetapi, mengapa acara haul dari beliau diperingati setiap hari Ahad di akhir bulan Syawal? Karena ini merupakan kesepakatan para habaib ulama di mana para penjajah saat itu masih menguasai transportasi yang sangat sulit sekali serta bertepatan dengan keadaan orang-orang yang sedang berpuasa, sehingga diputuskanlah oleh para habaib dan ulama agar pelaksanaan haul Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus diadakan pada akhir Ahad bulan Syawal sekaligus sebagai media silaturahim Lebaran. Ini merupakan karomah yang luar biasa yang dimiliki oleh Al-Habib Hussein Al-Idrus luar batang. Semoga kita mendapat barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.